Perkenalkan, nama saya Amelia Arisa Putri dengan NIM 200740025. Kelas A1, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang berita investigasi dan deep reporting guna memenuhi tugas mata kuliah jurnalistik. Apa itu berita investigasi? Berita investigasi adalah hasil dari kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menerbitkan berita yang bersifat investigasi atau yang dianggap memiliki kejanggalan. Biasanya, berita investigasi mengungkapkan sesuatu yang belum terungkap dan melakukannya melalui suatu penyelidikan. Berita investigasi bersifat rahasia, maka dari itu, penyelidikannya dilakukan dengan menyamarkan secara sembunyi-sembunyi karena masih belum jelas. Berita investigasi ini lebih menekankan pada apa dan siapa, peristiwa apa yang terjadi, dan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Ada beberapa ciri-ciri dari berita investigasi. Yang pertama, riset dan reportase yang mendalam dan menjangkau waktu panjang. Yang kedua, wawancara yang dalam. Yang ketiga, pemakaian metode penyelidikan puisi. Ada beberapa bagian yang harus ada dalam sebuah berita investigasi. Yang pertama adalah judul, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga informasi yang dapat terpecahkan, yang keempat fakta-fakta dari data yang dikumpulkan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selain berita investigasi, di sini saya akan memaparkan sedikit tentang deep reporting. Deep reporting adalah suatu laporan mendalam yang membuat pembaca tahu mengenai seluruh aspek yang ada di dalamnya. Deep reporting ini bisa dilakukan dengan mewawancarai langsung atau bertanya langsung terhadap yang bersangkutan. Tujuan dari deep reporting ini bukan sekedar mengungkapkan fakta, akan tetapi juga mengungkapkan bagaimana solusi yang diperlukan untuk mengatasinya. Ciri-ciri dari deep reporting ini, yang pertama, rangkaian berita mendalam. Yang kedua, pengembangan in-depth dari reporting. Yang ketiga, menggunakan metode hipotesis. Yang keempat, memerlukan waktu dan sumber yang bervariasi. Deep reporting memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari deep reporting adalah dapat menelusuri suatu masalah lebih detail dan mencari bagaimana solusinya. Selain kelebihan, deep reporting juga memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu beritanya bersambung, artinya tidak selesai dalam satu kali penerbitan. Kalau berita investigasi lebih menekankan pada apa dan siapa, di deep reporting ini lebih menekankan pada mengapa dan bagaimana. Mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana proses dari kejadian peristiwa tersebut. Pun proses yang dapat dilakukan dalam meliput deep reporting ini. Yang pertama, merencanakan atau memilih topik. Nah, topik yang dipilih di sini harus aktual dan menyangkut kepentingan masyarakat. Yang kedua, liputan berasal dari wawancara. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang bertutur. Yang keempat, membuat paragraf pendek. Dan yang kelima, isinya harus mendalam. Dari penjelasan tersebut, antara berita investigasi dan deep reporting tentunya memiliki perbedaan. Berita investigasi menggali sesuatu yang masih janggal, sedangkan di deep reporting tidak ada yang menjanggal di dalamnya. Berita investigasi melakukannya bisa melalui suatu proses penyamaran secara rahasia karena beritanya itu bersifat menjanggal, sedangkan di deep reporting ini bisa tanya langsung melalui orang yang bersangkutan.